Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya doakan semoga sehat selalu dimanapun berada. Selamat datang di konten saya Media Saputra 24. Nah, di konten kali ini saya akan membahas tentang yang wajib dilakukan setelah burung murai batu digantangkan di trek ataupun dia ketemu burung murai batu yang sejenis. Yuk simak videonya sampai selesai supaya tidak gagal paham. Kembali lagi ke pembahasan kita tentang yang wajib kita lakukan setelah burung murai batu ini digantangkan, dilombakan, ataupun di trek. Nah, ini sangat wajib harus kita lakukan. Karena burung murai batu ini kan kalau misalkan digantangan, dia tarung. Dia emosi, dia mencari lawan, dia tarung karena sifatnya memang alfa. Sifatnya penguasa. Pokoknya kalau misalkan ketemu burung murai batu ini dia pengennya tarung aja. Nah, di sini makanya yang wajib kita lakukan adalah mandi. Ini sangat wajib. Walaupun kita pulang malam ataupun pulang jam berapapun, ini harus dimandikan setelah burung murai batu ini kita gantangkan. Untuk burung murai batu ini supaya dia stabil. Dia mandi kan, dia habis mandi itu dia akan menyetabilkan antara birahi sama emosinya. Nanti dia akan stabil dan dia untuk meredam emosinya yang digantangan. Nah, kalau misalkan dia tidak kita redam, dia bisa juga cabul. Nah, kenapa cabul? Karena dia kan over emosi, dia emosi pengen tarung aja. Dan saat kita bawa pulang ke rumah, dia tidak mempunyai lawan, biasanya dia akan menghajar bulunya. Kalau terlalu faktor, bulunya itu akan dihajar sama dia, akan dihajar, terus ornamen itu akan dipatokin karena dia terlalu over birahi ataupun over emosi di gantangan. Saat di rumah tidak kita redam, dia akan mematokin ornamen karena dia mencari lawan. Karena dia sifatnya yang tadi saya bilang itu alfa, sifatnya fighter, sifatnya pengen tarung. Nah, di sini akan mencari lawan. Nah, ini yang pertama. Yang pertama ini mandi. Mandi ini untuk meredam antara birahi sama emosinya. Dan kalau misalkan ada kasus-kasus cabul, nanti dia akan teratasi kalau misalkan setelah digantangan dia kita mandikan. Karena meredam birahi sama emosinya. Karena cabul ini bukan dari ini saja teman-teman, semua kekurangan kalsium dan ada banyak faktor-faktor burung murai batu cabul ini. Setelah digantangkan kalau misalkan tidak dimandikan bisa juga dia cabul karena dia mencari lawan itu tadi yang saya bilang. Ini yang kedua. Yang ketiga, untuk supaya burung murai batunya ini tidak drop mental. Nah, walaupun burung murai batunya ini ya sering kita gantangkan, dia udah mapan, kan tidak tahu kita di gantangan itu ada burung yang mapan banget. Apalagi ketemu yang faktornya tinggi seperti burung-burung murai batu balak, ekor hitam itu kan dia faktornya tinggi. Kadang-kadang burung kita ngedon juga. Nah, di sini untuk mengatasi supaya dia tidak drop mental, kita harus mandikan juga setelah digantangkan. Karena burung murai batu yang mandi ini kan dia akan rileks, dia akan senang, dia badannya ini akan santai teman-teman semua. Dia akan ini ya antara merilekkan otaknya, dia rileks otaknya, badannya juga rileks. Nah, di sini dia harus kita mandikan supaya dia tidak drop mental. Karena burung yang drop mental ini kan harus dimandikan supaya badannya ini rileks. Nah, contoh kayak kita saja teman-teman semua, kayak kita ini kalau misalkan habis beraktivitas, habis olahraga, misalkan ada yang olahraga kayak sepak bola ataupun badminton dan sebagainya. Kalau misalkan kita habis keringat tapi kita tidak mandi, kayaknya panas banget ya teman-teman, sekarang panas, keringatan dan lain-lain. Tapi kalau misalkan kita mandi itu akan meredamnya. Kita akan rileks,
badan kita akan enak. Nah, seperti itu juga burung. Apalagi kalau kita kan bisa keringat, tapi burung ini tidak, karena dia ini unggas, dia tidak berkeringat, dia akan mengeluarkan suhu di dalam tubuhnya ini dengan cara mangap itu. Makanya itu lebih riskan lagi kalau misalkan kita tidak mandikan, karena mandi ini untuk meredam dia juga. Nah, selain itu teman-teman semua, selain pemandian, yang kedua teman-teman semua, yang kedua ini kita harus tahu dulu burung murai batu kita ini fighternya tingkat apa. Ada yang fighternya tingkat sedang, rendah, ataupun tinggi. Nah, kalau misalkan burung murai batunya ini tingkat fighternya rendah, itu bisa dilihat kalau misalkan dia sudah dimandikan, dia sudah rileks, dia udah biasa aja ya, kadang-kadang bunyi, kadang-kadang tidak, dia kadang-kadang tidak mempunyai cetrekan. Ini yang pertama. Kalau misalkan yang kedua, burung murai batunya ini fighternya sedang. Nah, fighternya sedang, dia akan bunyi-bunyi ngeplong seperti biasa, tapi dia tidak bongkar-bongkar isian, dia cuma sekali-sekali paling itu ngeplong-ngeplong, dia tidak bongkar isian. Yang ketiga, nah yang ketiga ini fighternya tinggi. Nah, fighternya tinggi walaupun sudah kita mandikan, tapi dia akan berkoar-koar, nembak isian dan sebagainya. Ini kalau misalkan seperti ini, burung murai batunya ini harus dilakukan setelah dimandikan. Jangan diberikan ekstra puding, supaya nanti dia akan stabil lagi. Baru di esok harinya baru kita berikan ekstra puding. Untuk yang sifat-sifatnya fighter tinggi, kalau misalkan setelah dimandikan dia masih nembak-nembak, dia masih tarung, dia masih bongkar isian, itu yang harus dilakukan. Jadi jangan diberikan ekstra puding dulu. Misalkan sorenya jangan diberikan. Besok pagi kalau misalkan masih berkoar-koar, masih nembak isian, jangan diberikan juga. Jadi diberikan sorenya. Misalkan hari Minggu kita dilombakan, Senin pagi jangan diberikan, tapi sore Seninnya itu baru kita berikan ekstra puding. Ini untuk yang sifatnya fighter tinggi, dia masih tinggi, masih pengen tarung. Nah, itu untuk meredamnya ini jangan diberikan ekstra puding dulu untuk meredam dia. Nanti kalau misalkan kita berikan ekstra puding lagi, nanti dia akan naik lagi birahinya. Birahinya akan naik, emosinya akan naik, dia akan tetap naik terus. Nanti dia akan oper birahi jadi oper emosi. Makanya kita bisa lihat faktornya burung kita dulu. Tapi kalau misalkan yang faktor satu tadi, yang rendah, yang sedang, nah itu bisa diberikan. Besok paginya bisa kita berikan ekstra puding. Tapi yang kasus yang ketiga ini tadi kalau misalkan masih bongkar isian juga, jangan diberikan ekstra puding dulu pagi. Sorenya baru kita berikan ekstra puding. Oke teman-teman semua, mungkin itu yang harus kita lakukan setelah burung murai batu digantangkan. Ini harus teman-teman tahu, supaya burungnya ini tidak ada masalah-masalah lainnya, dan minggu-minggu berikutnya itu bisa stabil, karena kita sudah atasi antara birahi, emosinya itu dia stabil. Nah, ini yang pertama tadi ya. Jadi yang wajib itu kita mandikan. Nah, mandikan ini untuk meredam birahi sama emosinya supaya stabil, untuk menurunkan emosinya supaya dia tidak bisa cabul juga. Nanti efeknya itu bisa cabul kalau misalkan emosinya tidak kita redam. Dan yang ketiga, nah yang ketiga ini burung murai batunya ini bisa drop mental, karena kita tidak tahu lawan-lawannya seperti apa. Kalau misalkan kita mandikan, nanti dia akan meredam, dia akan rileks lagi. Nah ini yang pertama. Yang kedua, yang kedua ini ekstra puding. Kalau misalkan faktornya sedang atau rendah, boleh diberikan ekstra pudingnya di besoknya pagi. Tapi kalau misalkan masih berkoar-koar, masih faktornya tinggi setelah dimandikan, baru sore harinya, misalkan Minggu, Senin pagi jangan diberikan, Senin sore baru diberikan. Oke teman-teman semua, mungkin itu aja pembahasan kita tentang yang wajib kita ketahui, yang wajib kita lakukan untuk burung murai batunya setelah digantangkan. Oke teman-teman semua, salam sukses semua, semoga sehat selalu. Yang mau ditanyakan silahkan komen di dalam kolom komentar, atau bisa WhatsApp saya ataupun telepon saya tentang rawatan dan settingan burung.
terutama burung murai batu. Dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Salam sukses semua, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.